Guys, ternyata selama 34 tahun negara kita udah mengalami kebocoran anggaran sekitar 15.000 triliun. Karena praktek fraud under invoicing yang kebanyakan dilakukan oleh ekspor sumber daya alam. Ya, bayangin dulu guys, 15.000 triliun. Nah, kebocoran ini kebanyakan terjadi karena praktek under invoicing terutama pada ekspor sumber daya alam. Nah, apa itu under invoicing? Nah, itu terjadi ketika nilai transaksi ekspor dibuat jauh lebih rendah untuk menghindari pajak yang lebih besar. Nah, misal ada orang yang transaksi batu bara ke luar negeri yang harusnya nilai transaksinya itu 100 miliar, yang dilaporkan ke negara hanya 50 miliar untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Nah, selisih inilah yang membuat negara kehilangan potensi penerimaan, baik melalui pajak atau nilai ekonomi yang harusnya kembali ke masyarakat melalui APBN. Dan ini juga yang menjadi alasan lahirnya kebijakan ekspor satu pintu melalui Danantara, ya agar negara bisa mengawasi dengan ketat kegiatan ekspor impor untuk menghindari kebocoran penerimaan negara. Nah, ini menjadi hal penting yang harus segera diselesaikan oleh negara. Nah, karena ketika kebocoran bisa ditekan, artinya anggaran negara bisa jadi lebih kuat. Ketika negara anggarannya menjadi lebih kuat, kita bisa memaksimalkan perbaikan di sektor-sektor yang penting, khususnya sektor pendidikan, seperti menaikkan gaji guru, kemudian peningkatan kualitas guru, perbaikan sekolah, hingga peningkatan fasilitas belajar mengajar. Nah, pada akhirnya menutup celah kebocoran anggaran artinya membuka peluang. Peluang untuk guru lebih sejahtera, peluang untuk kualitas pendidikan yang lebih baik, dan peluang untuk masa depan Indonesia yang lebih maju.